I don't ever slow up, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I Welcome don't back take to shit. my I got channel, no Digital love Edu. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Ketua Umum PHK2I usulkan formasi tambahan pada seleksi P3K 2023. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Ketua Umum PHK2I atau Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Zahirudin Anto, meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar keadilan ditegakkan dalam menetapkan jumlah formasi P3K pada gelaran seleksi tahun 2023. Ketua Umum PHK2I meminta keadilan terkait jumlah formasi yang diajukan pemerintah. Pasalnya beredar kabar yang mengatakan bahwa tahun ini formasi P3K akan diisi oleh guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kami meminta tolong kepada Pak Menpan RB Azwar Anas agar dapat memberikan keadilan kepada kami honorer K2 tenaga teknis. Sejauh ini pemerintah telah berlaku dolim kepada tenaga teknis, ujar Ketua Umum PHK2I Zahirudin Anto. Zahirudin Anto juga mengungkapkan bahwa rekrutmen P3K 2021 kemarin saja kuota guru jauh lebih banyak. Kemudian disusul jumlah formasi nakes dan penyuluh yang tak kalah banyaknya. Sementara itu ditegaskan bahwa honorer tenaga teknis yang banyak bekerja di segala lini instansi justru terabaikan. Masalah yang menyebabkan honorer K2 kalah sebelum perlawanan yakni karena tidak adanya afirmasi. Zahirudin Anto mengungkapkan honorer K2 biasanya gugur di tahap administrasi, sebab kebanyakan dari mereka hanya mengantongi ijazah SD, SMP, dan SMA. Terkait hal tersebut, Zahirudin Anto meminta keringanan kepada pemerintah terkait kualifikasi pendidikan. Setidaknya honorer lulusan SMA bisa ikut. Zahirudin Anto meyakini bahwa kemampuan honorer K2 bidang teknis administrasi dan teknis lainnya memiliki kompetensi yang lebih dari seorang PNS. Terlebih jika seorang honorer K2 punya keahlian di bidangnya dan telah bergelut di sana selama belasan tahun. Berdasarkan hal tersebut, Zahirudin Anto meminta agar pemerintah juga lebih memperhatikan pengalaman kerja honorer K2. Sebab sejauh ini kawannya yang merupakan honorer K2 tenaga teknis tersiksa secara batin. Zahirudin sangat menilai surat edaran Menpan RB Azwar Anas terkait pengadaan pegawai ASN tahun ini hanya membuka 3 formasi saja. Adapun pelaksanaan pengusulan formasi CPNS berlangsung sejak 20 Maret hingga 30 April 2023. Mungkin pengumuman yang terdapat di surat edaran tersebut menjadi kabar gembira untuk kalangan guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Sebab di tahun ini pemerintah hanya fokus untuk merekrut mereka, sedangkan honorer tenaga teknis sangat terciderai sebab tahun ini tidak ada pengadaan formasi mereka. Terlebih Menpan RB yang melimpahkan pengusulan kebutuhan formasi kepada pemerintah daerah setempat. Akan tetapi peluang untuk mendapatkan kuota penerimaan kemungkinannya sangat kecil. Kecilnya peluang untuk diusulkan terbukti pada surat edaran Kemenpan RB. Di sana tidak ada penyebutan terkait kebutuhan jabatan teknis seperti arsiparis.
Ketua Umum PHK2I mempertanyakan apakah tenaga honorer akan selalu dijadikan tameng dalam rutinitas kerja kantor yang diberi honor di bawah garis keadilan dan kemanusiaan. Mungkin Kemenpan RB telah menyiapkan skema terbaik untuk menuntaskan segala persoalan honorer. Akan tetapi hal tersebut hanya mencakup guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Sahiruddin Anto mengingatkan Menpan RB jika hanya berfokus kepada guru dan tenaga kesehatan, formasinya tidak akan pernah terpenuhi. Sebab saking banyaknya jabatan struktural yang ditempati oleh guru dan nakes, mereka akan terus berusaha naik jabatan. Dan ketika kenaikan jabatan diraih, mereka akan meninggalkan formasi kosong. Hal itu yang menyebabkan kebutuhan guru selalu ada. Sahiruddin juga berpesan kepada Kemenpan RB agar penerimaan ASN dari golongan tenaga teknis agar kuotanya disamakan seperti guru dan nakes. Kemudian untuk menurunkan kualifikasi pendidikan, pendaftar ASN kategori teknis menjadi SMA. Sahiruddin sangat berharap kehadiran pemerintah untuk mengabulkan harapan ini. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.